Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibi Srayuanita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Berita pertama di Jurnal Kotim hari ini, pemirsa. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur salurkan bantuan mobil puskesmas keliling kepada puskesmas di daerah setempat. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama di daerah pelosok. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur terus berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan di wilayah pelosok yang biasanya terkendala kondisi geografis. Agar pelayanan kesehatan secara maksimal menjangkau pelosok, maka diserahkan bantuan mobil puskesmas keliling kepada puskesmas yang ada. Mobil puskesmas yang diserahkan berjumlah 15 unit. Selain itu juga terdapat mobil ambulan penghubung serta 20 sepeda motor untuk bidan di puskesmas pembantu. Alhamdulillah lah kami dapat mobil yang memang sesuai dengan karakter wilayah kami yang memang sulit dan jalannya juga luar biasa sulit. Dengan adanya mobil Hilux yang double gardan kayak gini ini mungkin cocok sekali dengan keadaan wilayah yang di tempat puskesmas kami. Karena adanya integrasi layanan primer ini kan yang difokuskan kepada promotif dan preventif. Jadi nanti untuk kegiatan di desa-desa, jadi salah satunya umpamanya kan ada kegiatan kesehatan atau PTM dan sebagainya, promosi kesehatan dan sebagainya, kami akan menggunakan. Mobil puskesmas keliling akan dimanfaatkan untuk sarana sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, yaitu pelayanan bidang kesehatan yang sifatnya promotif dan preventif. Meski demikian, dalam keadaan darurat, mobil puskesmas keliling juga bisa difungsikan sebagai ambulan. Mobilnya ada 15 semuanya, 10 ras, kemudian 5 Hilux. Kemudian kita untuk daerah seberang kita ada ambulan penghubung. Jadi ambulan penghubung itu Muntai Seberang dan Bapinang. Baru juga itu, Pak? Baru juga. Kalau sepeda motornya Pak ada berapa? Sepeda motor sementara ini ada 20. Jadi kita berikan ke perawat-perawat di Puslu dan di bidan-bidan. Dengan adanya mobil pusling ini, diharapkan akses layanan kesehatan bisa menjangkau daerah pelosok yang jauh dari puskesmas di daerah masing-masing. Mashud Badarudin, Hayat TV. Anggota DPRD Kota Waringin Timur Sihol Parningotan Lumban Gaul menyebut pembangunan jembatan Mentaya akan berdampak positif bagi perekonomian di Kecamatan Seranau. Jembatan itu akan menjadi magnet bagi investor dalam mengembangkan usahanya di kecamatan tersebut. Kembali digenjotnya rencana pembangunan jembatan Mentaya oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendapat dukungan dari sejumlah pihak, termasuk anggota DPRD Kota Waringin Timur, SP Lumban Gaul. Jembatan yang membelah Sungai Mentaya itu akan membuka akses penghubung jalur darat dari Kota Sampit menuju Kecamatan Seranau atau sebaliknya. Selama ini, terbatasnya akses tersebut membuat pembangunan dan perekonomian di Kecamatan Seranau menjadi terhambat. Dengan adanya jembatan Mentaya, maka pembangunan dan perekonomian di Kecamatan Seranau akan berkembang dengan pesat. SP Lumban Gaul juga meyakini keberadaan jembatan Mentaya akan jadi magnet bagi investor untuk berinvestasi di Kecamatan Seranau. Hal itu tentu saja akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Seranau. Tentu manfaatnya yang paling utama ya, kalau seandainya itu sudah terrealisasi jembatan Sampit Seranau, yang pertama sekali adalah akan mempercepat kemajuan ekonomi di Seranau. Investor-investor akan berani di sana
untuk menaruh uangnya untuk membuka usaha-usaha baru, baik itu mungkin ya dari sisi jenis misalnya perkebunan atau mungkin jenis-jenis kegiatan lain akan terbuka, akan dilirik. Dan secara otomatis juga nanti masyarakat Seranau itu ya ekonomi masyarakatnya akan naik secara cepat. Pembangunan jembatan Mentaya yang sedang diperjuangkan pemerintah Kota Waringin Timur diperkirakan menelan anggaran mencapai 2 triliun rupiah. Perlu dukungan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat agar pembangunan jembatan Mentaya dapat realisasi. Masud Badarudin, Hayat TV. Anggota DPRD Kota Waringin Timur Sihol Parningotan Lumban Gaul menegaskan pembangunan jembatan Mentaya tidak akan menghilangkan mata pencarian bagi pemilik maupun motoris klotok di Sungai Mentaya. Mereka akan terus diberdayakan untuk pengembangan wisata susur sungai. Rencana pembangunan jembatan Mentaya memunculkan kekhawatiran bagi sejumlah masyarakat, terutama bagi pemilik atau motoris klotok yang menggantungkan hidup di Sungai Mentaya sebagai jasa penyeberangan. Mereka khawatir keberadaan Sungai Mentaya akan mematikan usaha yang sudah mereka geluti selama puluhan tahun. Terkait hal itu, anggota DPRD Kota Waringin Timur, Lumban Gaul mengatakan, jika pembangunan jembatan Mentaya terrealisasi, ia akan memperjuangkan agar pemilik dan motoris klotok tetap mendapat perhatian. Salah satunya dengan memberdayakan klotok penyeberangan menjadi kapal wisata susur sungai. Pemerintah juga harus didorong untuk mengembangkan wisata susur sungai agar mengundang banyak wisatawan. Dengan begitu, maka pemilik dan motoris klotok tidak kehilangan mata pencaharian karena mereka akan menjadi bagian dari pelaku jasa wisata susur sungai. Khususnya para pemilik-pemilik kapal motor, bahwa tidak perlu khawatir untuk kehilangan mata pencarian kalau menurut saya. Nanti kalau memang benar-benar itu terjadi, saya pun sebagai anggota DPRD dari fraksi Demokrat tentu akan memperhatikan hal tersebut untuk mereka diberdayakan tetap supaya mereka tadi menggantungkan hidupnya di dunia situ tidak terganggu. Contoh bisa kita berdayakan nanti mereka mungkin kapal-kapal motor mereka yang selama ini digunakan hanya untuk menyeberangkan masyarakat mungkin dimodifikasi menjadi kapal-kapal untuk kreativitas susur sungai. Susur sungai bisa pemerintah hadir di sana mengasih stimulus supaya mereka tetap makin diberdayakan. Jembatan Mentaya dibangun untuk membuka keterisoliran Kecamatan Seranau dan beberapa kecamatan lain yang sulit diakses jalur darat. Jembatan Mentaya akan dibangun dengan bentang hampir 1 kilometer. Pembangunan diharapkan bisa segera dimulai pada tahun 2025 mendatang. Masud Badarudin, Hayat TV. 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur Senin malam melakukan pengundian nomor urut di kantor Komisi Pemilihan Umum setempat. Ketiga paslon siap berlaga dalam masa kampanye hingga hari pencoblosan nantinya. Pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur diawali dengan pengambilan nomor antrian oleh masing-masing calon Wakil Bupati. Nomor yang didapat menjadi antrian dalam pengambilan nomor urut pasangan calon, dimulai pasangan Sanidin dan Siono, dilanjutkan pasangan Muhammad Rudini Darwan Ali dan Faisal Darmasing, kemudian pasangan Halikinur dan Irawati. Dari undian tersebut, pasangan Halikinur dan Irawati memperoleh nomor urut 1, sedangkan Sanidin dan Siono mendapat nomor urut 2. Sementara Muhammad Rudini, Darwan Ali, dan Faisal Darmasing memperoleh nomor urut 3. Bagi ketiga pasangan calon, nomor urut yang didapat memiliki arti dan makna tersendiri. Penentuan pencabutan nomor urut, alhamdulillah pasangan Harati
mendapatkan nomor urut 1. Jadi karena kecap itu tidak ada nomor 2, yang ada nomor 1. Jadi kita artinya Harati 1 kali lagi memimpin Kota Waringin Timur. Nomor berapa gerangan yang sudah dapat? Ternyata nomor 2 ini nomor keberuntungan. Karena presiden kami nomor 2, mudah-mudahan ini akan sampai kepada kami. Nomor 2 ini. Tentu kami bangga dan bahagia. Meskipun tadinya kami berharap nomor apapun kami terima, tetapi lebih bangga dan lebih bahagia karena dapat nomor 2. Inilah artinya nomor yang memang sudah ditetapkan yang kuasa, insya Allah nih. Dan juga mungkin pertanda di mana ini pencalonan kita yang ketiga kalinya. Mudah-mudahan artinya insya Allah lah berkah. Insya Allah makanya bukan cuma menjadi calon, insya Allah menjadi Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur 2024-2029. Setelah pengundian nomor urut, selanjutnya tahapan yang akan dijalani pasangan calon adalah kampanye. Masa kampanye dimulai tanggal 25 September hingga 23 November mendatang. Jadi sebagaimana kita saksikan bersama-sama tadi, sudah dilakukan untuk nomor urut 1 untuk Pak Haji Halikin Nor SHMM dan Ibu Irawati SPD, kemudian nomor urut 2 Bapak Sanidin SAG dan Bapak Siono SOS, kemudian yang nomor urut 3 itu Bapak Muhammad Udini Dagon Ali dan Faisal Damal Singh SP. Ini tahapan selanjutnya ini tanggal 25 September sampai dengan 23 November nanti akan dilakukan masa kampanye. Jadi masing-masing pasangan calon silakan melakukan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini juga diisi deklarasi Pilkada Damai yang dipimpin Ketua KPU Kota Waringin Timur. Kemudian dilanjutkan penandatanganan oleh KPU, Bawaslu, pasangan calon serta partai politik. Masud Badarudin, Hayat TV. Raudatul Atfal Melati Ketapang Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar peringatan Maulid Nabi 1446 Hijriah. Kegiatan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahirnya Nabi Muhammad SAW berjalan dengan hikmat dan lancar. Peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan Raudatul Atfal atau RA Melati Ketapang Sampit digelar pada Senin 23 September. Kegiatan dilaksanakan di halaman sekolah yang terletak di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Peringatan Hari Besar Islam ini diawali dengan lantunan Maulid Habsyi yang berisikan pujian dan ungkapan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kegiatan yang berjalan dengan hikmat tersebut diikuti oleh seluruh siswa dan orang tua murid. Kegiatan pada Senin pagi itu berjalan dengan hikmat dan lancar. Sebagai lembaga pendidikan anak usia dini berbasis agama Islam, RA Melati Ketapang setiap tahunnya rutin melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Kegiatan tersebut turut diisi dengan tausiah oleh Ustadz Taufikur Rahman. Peringatan Maulid Nabi di RA Melati Ketapang dilaksanakan untuk mengenalkan salah satu hari besar Islam, yaitu tentang sejarah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ustadz Taufikur Rahman menyebut pentingnya pendidikan usia dini sebagai pembentukan karakter anak dengan meneladani sifat dan perilaku Nabi Muhammad. Hal yang perlu dimaknai oleh anak-anak bahwasanya Rasulullah SAW itu merupakan uswatun hasanah. Artinya suri tauladan yang patut diikuti seluruh manusia. Karena tidak ada manusia yang sempurna akhlaknya, baik bahasanya, tingkah lakunya, dan cara bergaulnya. Kecuali Rasulullah SAW lah, yang senantiasa bergaul dengan baik. Yang mana beliau merupakan tolak ukur daripada kebaikan, seluruh kebaikan yang kita pernah perbuat di dunia ini. Mudah-mudahan dengan
mereka meniru akhlak Rasulullah SAW. Mereka adalah anak-anak yang mana nanti seumpama Rasulullah bergelar Al-Amin, orang yang bersifat jujur setiap keadaan. Jadi apapun mereka menjadi orang-orang yang jujur, baik jadi pejabat ataupun lain sebagainya, jadi pedagang dan lain sebagainya. Mereka hendaklah senantiasa jujur sebagaimana kejujuran Rasulullah SAW. Karena kejujuran itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan mahal harganya. Peringatan Maulid Nabi di RA Melati juga diisi penampilan sejumlah peserta didik dengan menyanyikan lagu-lagu Islami. Penampilan para siswa mampu memukau yang menyaksikannya. Selain itu juga ada penyerahan hadiah kepada salah satu anak berprestasi yang telah meraih juara 3 lomba mewarnai yang diselenggarakan pada tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur. Masud Badarudin, Hayat TV. Berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Waringin Barat bekerjasama dengan Kampung Dongeng Marunting Harati mengadakan bimbingan teknis bertema Cipta Lagu Semudah Tersenyum. Kegiatan ini, pemirsa, bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Kegiatan bimbingan teknis Cipta Lagu Semudah Bernyanyi yang diselenggarakan di Aula Gedung Antakusuma Pangkalan Bun kali ini diikuti oleh puluhan guru PAUD dan SD dari berbagai daerah termasuk Kota Waringin Barat, Lamandau, dan Sukamara. Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan pelatihan intensif mengenai cara menciptakan lagu-lagu edukatif dari narasumber yang berpengalaman. Menurut Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Waringin Barat menyampaikan bahwa lagu-lagu tersebut nantinya dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar, guna menciptakan suasana kelas yang interaktif dan juga menyenangkan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat khususnya dan umumnya Kalimantan Tengah. Karena peserta ini ada juga dari kabupaten tetangga kayak Sukamara, Lamandau, dan Seruyan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Barat, karena memang penyelenggaraan ini tidak dipungut, jadi gratis. Gratis, siapa aja yang mau daftar ikut gitu? Iya, siapa aja yang mau ikut pelatihannya silakan. Ini khusus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas dengan lagu-lagu. Lagu-lagu. Ya, jadi guru di edukasi bisa mencipta lagu untuk bisa mengedukasi anak-anak. Pihaknya berharap bahwa program ini diharapkan mampu meningkatkan kreativitas para pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Tim Liputan SBTV. Pilkada Kabupaten Kota Waringin Barat kini telah memasuki tahap penetapan nomor urut paslon. Personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan juga Dishub pun jaga ketat proses pesta demokrasi ini. Pilkada Kabupaten Kota Waringin Barat kini telah memasuki tahap penetapan nomor urut pasangan calon, di mana personil gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan juga Dinas Perhubungan melakukan penjagaan ketat proses pesta demokrasi ini. Proses pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Yusfandi Usman, di mana pengamanan ini dilaksanakan guna memastikan proses pengundian nomor urut pasangan calon Bupati Kota Waringin Barat berjalan dengan lancar. Ratusan personil gabungan yang terdiri dari jajaran Polres Kobar, Kompi Antang, Kodim 1014 Pangkalan Bun, TNI Angkatan Laut, Satpol PP, dan juga Dinas Perhubungan. Dari Polres Kota Waringin Barat, hari ini mengamankan kegiatan pencabutan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Barat. Dan saya atas nama keamanan sangat
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh simpatisan dari kedua pasang calon yang sangat luar biasa karena sudah menjaga situasi Kamtibmas sampai hari ini di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat sangat kondusif. Dan ini yang kita sangat harapkan sampai rangkaian kegiatan selesai, sampai kalau perlu sampai pelantikan. Jadi kita sama-sama menjaga nama baik Kabupaten Kota Waringin Barat yang selama ini terkenal bahwa rawan, kemudian sangat raportnya merah di pusat sana. Nah, kita tunjukkan bahwa 27 November 2024 adalah pesta demokrasi yang bisa menjadi contoh bagi kabupaten bahkan provinsi di seluruh Indonesia, bisa menjadi role model dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Aparat keamanan dibagi beberapa titik penjagaan untuk mengantisipasi membludaknya massa para pendukung pasangan calon. Seluruh massa pendukung yang turut serta bersama para pasangan calon dihimbau untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban jalannya tahapan pencabutan nomor urut. Selain itu, masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat juga dihimbau untuk ikut bersama mensukseskan Pilkada Kota Waringin Barat agar dapat berjalan dengan lancar. Muhammad Iksan, SBTV. Demikian pemirsa berita dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.